Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas ataupun pekerjaan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 38, demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi di dalam istirahat kami, dan saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah akan berbicara kepada kami semua, urapi hamba-Mu, urapi seluruh pendengar, sehingga kami semua boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menuruti panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Maria sebagaimana seorang gadis lainnya, tentu ia sudah memiliki rencana dalam hidupnya. Ia sudah bertunangan dengan Yusuf, dan tentu ia sudah memiliki bayangan yang indah tentang pernikahan yang akan dijalaninya bersama Yusuf. Termasuk tentang anak, tentu ia sudah membayangkan akan memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Yusuf. Sebagaimana umumnya seorang wanita yang menikah akan mengandung dari hubungannya dengan suaminya. Namun malaikat memberitahukan bahwa ia akan mengandung meskipun belum bersuami, seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan malaikat menjawab dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Bapak Ibu Saudara, berita itu tentu menjadi pergumulan berat dalam batin Maria. Meskipun tidak dinarasikan dalam kisah itu, dalam cerita itu hanya disebutkan bahwa Maria terkejut saat malaikat menjumpainya. Namun saya yakin Maria juga terkejut saat diberitahukan bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Sebab itu ia mengatakan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan merancangkan sesuatu yang sulit dipahami oleh manusia, seperti halnya Maria. Namun perlu kita pahami bahwa jika Allah yang memerintahkan, pasti Allah memiliki rencana yang baik. Hal itulah yang diimani oleh Maria, sehingga ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria taat karena ia tahu posisinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Seorang hamba itu hanya melaksanakan perintah tuannya dan tidak berhak menolak dengan alasan apapun. Demikianlah yang dilakukan Maria terhadap Allah. Karena ketaatan Maria inilah akhirnya rencana Allah akan keselamatan tergenapi atau terlaksana. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat,
manusia dari dosa telah lahir, yang dalam bulan Desember ini akan kita rayakan. Kehadiran Yesus membuat jalan bagi keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya kita memiliki sikap seperti Maria ini, dengan rendah hati, taat terhadap rencana Allah, taat terhadap perintah Allah, meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan dia, bayangan dia, bahkan mungkin juga kesenangan dirinya sendiri. Namun Maria memilih apa yang dikehendaki Allah. Dan justru karena ketatan itulah akhirnya ia bersyukur pada Allah dan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia juga bisa melihat karya Allah yang luar biasa untuk keselamatan umat manusia. Meskipun awalnya itu membawa pada kesulitan, misalnya Maria harus menghadapi risiko, baik itu kehilangan Yusuf ataupun bahkan nyawanya, namun ia memilih taat kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara, marilah kita taat dengan perintah Allah terhadap setiap rancangan Allah yang disampaikan kepada kita. Barangkali kita tidak langsung mendengar dari malaikat seperti yang dialami oleh Maria, namun kita bisa melaksanakan setiap firman Allah yang kita baca melalui Alkitab, yang kita dengar melalui hamba Tuhan, atau kita dengar melalui hati nurani kita, yang itu merupakan bisikan dari Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan, kita akan melihat karya Allah yang baik dalam hidup kita, dan kita akan merasakan mujizat Tuhan, merasakan karya Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarkan kami mendengar suara Tuhan. Ketika Allah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kami, ajarkan kami taat dengan perintah-Mu ya Tuhan. Janganlah seperti yang kami kehendaki, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Karena sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah hari lepas hari kami senantiasa taat kepada Tuhan, melaksanakan setiap perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.